Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Pratiwi dengan NIM 401180279. Di sini saya dari kelas ESH. Jadi saya akan menjawab soal sosiologi ekonomi. Pertanyaan yang pertama yaitu identifikasikan kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Yang kedelapan, paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme pada warisan zaman Yunani kuno. Soal yang kedua, sebut dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Jadi, tahap-tahap perkembangan kapitalisme ini ada 3 fase. Yang pertama, kapitalisme awal atau kapitalisme merkantilisme. Itu pada tahun 1500 sampai 1750. Yaitu kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris. Kapitalisme pada masa ini masih sangat sederhana, yaitu ditandai dengan praktek permintalan benang yang masih menggunakan masinal atau mesin sederhana. Sementara kebutuhan produksi disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada abad 16, industri sandang di beberapa pedesaan di Inggris mengalami perkembangan produksi yang sangat pesat. Pemasukan keuangan negara yang pada awalnya hanya berasal dari pajak rakyat mulai bertambah dengan pendayagunaan surplus sosial atau semacam tabungan sosial dari beberapa pabrik sandang. Dari pemakaian sistem inilah kapitalisme semakin menempati posisi yang aman dari kontestasinya dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kalau pada sistem ekonomi yang diterapkan sebelum sistem kapitalisme ini, dana surplus sosial selalu digunakan untuk membuat tanda-tanda kejayaan suatu masa dengan membangun piramida-piramida atau katedral-katedral sebagai lambang kemegahan dan kejayaan. Maka ketika sistem kapitalis ini dipakai, dana yang awalnya dipakai untuk hal-hal di atas dialihkan untuk membuat infrastruktur dan suprastruktur baru dalam bidang ekonomi, seperti membangun usaha perkapalan, pergudangan, persiapan dan penyediaan bahan-bahan mentah. Selanjutnya yang kedua yaitu pada fase kapitalisme fase klasik, yaitu pada tahun 1750 sampai 1914. Fase ini ditandai dengan bergesernya sistem pembangunan kapitalisme dari sistem perdagangan atau merkantilisme ke sistem industri. Tepatnya ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang kemudian menjadikan masa ini sebagai masa transisi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri. Perubahan sistem ini dilatar belakangi oleh perkembangan baru dalam keilmuan manajemen organisasi dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Dengan latar belakang di atas itulah, laju kapitalisme semakin tidak terbendung karena sistem produksi yang pada masa kapitalisme awal hanya ditopang oleh infrastruktur dan suprastruktur yang sederhana. Maka pada fase ini sudah mulai memakai sistem modern dengan didukung oleh industri yang berbasis teknologi maju.
Kemudian yang ketiga yaitu fase kapitalisme lanjut. Ini pada tahun 1914 sampai sekarang. Fase ini ditandai dengan peristiwa bergesernya dominasi modal dari belahan dunia Eropa ke negara adidaya baru Amerika Serikat. Fase ini dilatar belakangi oleh hancurnya sistem ekonomi Eropa akibat perang yang berkepanjangan, mengakibatkan terjadinya krisis besar-besaran di hampir negara kapitalis Eropa, terutama Inggris, yang pada awalnya sebagai negara kapitalis Eropa terkaya. Selain itu, ada 3 momentum besar di dunia internasional saat itu, yakni terjadinya Perang Dunia Pertama, munculnya perlawanan dari dunia terjajah Asia Afrika terhadap praktik imperialisme kolonialisme yang telah berjalan cukup lama, dan suksesnya revolusi Bolshevik 1917 di Rusia menghancurkan sistem feodalisme Kaisar Tsar saat itu. Dari ketiga momentum inilah beberapa negara kapitalis Eropa dan Amerika mengalami Great Depression atau depresi ekonomi dunia besar-besaran. Dari kejadian itulah dunia mengalami resesi ekonomi. Harga-harga saham Wall Street jatuh pada harga yang terendah dalam sejarah dan meningkatnya jumlah pengangguran secara drastis. Dari peristiwa di atas, negara-negara kapitalis saat itu mulai merubah kebijakan ekonominya dari sistem liberalis yang tidak memberikan ruang jaminan sosial sedikitpun kepada masyarakat pada sistem ekonomi negara kesejahteraan. Sebenarnya perubahan sistem kapitalisme saat itu bukan hanya sekedar memberikan hak-hak rakyat yang selama ini terampas oleh keserakan kaum kapitalis, sebagaimana alasan di atas. Akan tetapi lebih mendasar dari itu adalah kapitalisme saat itu ingin menyelamatkan dirinya sekaligus merancang sistem ekonomi kapitalis yang lebih kuat, yang fenomena historisnya kita temukan pada akhir dekade 1970-an, atau yang lebih dikenal dengan istilah kapitalisme neoliberal, dari ancaman fenomena sosial baru, atau kegandrungan kepada sistem sosialis setelah suksesnya revolusi Bolshevik di Rusia. Kemudian yang pertanyaan nomor 3 yaitu identifikasi kembali bagaimana sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Yang pertama yaitu kelompok neoliberalisme. Yaitu menurut kelompok ini, peran pemerintah dan lembaga multilateral perlu dibatasi hanya sebagai fasilitator, dan yang terpenting peran kekuatan pasar diperbesar untuk mengendalikan perkembangan globalisasi. Yang kedua, kelompok reformis. Kelompok ini sama seperti neoliberalisme yang menaruh harapan pada kekuatan pasar. Yang ketiga, radikal. Kelompok ini menawarkan revolusi sosial sebagai jawaban atas ancaman global. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.